yang kita hendak bicarakan adalah tentang satu kata ini, hidupku melimpah. Anda temukan itu di dalam Mazmur 23 ayat 5. Kita baca Mazmur 23 ayat 5 ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara tahu Mazmur 23, Mazmur kesayangan semua orang Kristen. Tapi sering juga ini Mazmur yang dibunyikan kalau orang mau mati. Padahal ini isinya gambaran tentang hubungan dengan Kristus. Kita domba, dia gembala. Dan gembala ini membawa domba-dombanya dalam perjalanan melalui begitu banyak bahaya, bahkan melalui lembah bayang-bayang maut sekalipun, menuju ke tempat di mana banyak rumput dan air yang tenang. Dan di situ ia menyajikan hidangan, sehingga domba-domba ini menikmati makanan yang membuat mereka kenyang dan bertumbuh di hadapan musuh. Justru dia tidak cari tempat aman dulu, jauh dari musuh baru dikasih makan, tapi tidak. Sementara musuh masih berkeliling, dia kasih makanan. Dan ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kapan? Sementara masih di hadapan musuh. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan ini ya. Perjalanan hidup Anda berjalan dengan Tuhan Yesus. Jangan menunggu-nunggu sampai Anda mengalami kemerdekaan seluruhnya dari musuh. Sengaja dia tunda-tunda sementara masih dikepung musuh. Engkau dikasih makan di hadapan mereka, engkau diurapi sampai pialamu pun penuh melimpah. Di mana sementara dikepung musuh. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Kapan? Sementara dikelilingin musuh. Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi banyak orang begini, saudara, berpikir bahwa dalam hatinya ada suatu pengharapan. Aku percaya Tuhan, dan Tuhan akan menolong aku, dan Dia akan memerdekakan aku step by step sampai betul-betul mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Sesudah itu hidupku akan melimpah-limpah. Kalau sudah lepas dari segala masalah dan segala kepungan musuh yang membahayakan. Oh, salah. Sementara masih dikepung itu, engkau dibikin kenyang dan melimpah. Jadi jangan harap ada masa jedah. Masa jedah dulu, tenang-tenang, semua sudah beres. Nah, inilah saatnya aku melimpah-limpah dan hidup yang berbuah lebat. Oh tidak, justru lagi banyak musuh itulah engkau dibikin seperti itu. Amin. Jadi setel dalam pikiran Anda. Jangan pernah menunggu waktu sampai rileks dan semua lega dan masalah teratasi semua. Oh no way. Kalau Anda nunggu waktu begitu, waktumu lewat habis. Dan belum pernah engkau hidup di dunia ini dalam kelimpahan, dalam gambaran piala yang melimpah luber. Kapan harus lubernya? Sekarang-sekarang. Justru kalau Anda di tengah-tengah begitu banyak masalah dan problem. Jadi set up perasaan Anda, pikiran Anda harus disetel, di set up dengan waktunya kapan melimpah. Pialamu penuh melimpah itu kapan? Now. Sekarang. Bukan nanti. Itu dulu ya. Baca dulu Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Saudara, istilah hidup ini sekarang buat kita mempunyai pengertian yang luas, bukan lebih dalam. Apa itu hidup? Kapan manusia dikatakan mati? Adam diberitahu, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu pada hari kamu memakannya pastilah engkau mati. Dan betul ketika Hawa memetik buah itu, makan, kasih ke suaminya Adam, pada hari itu juga mereka diusir keluar dari Taman Firdaus, hubungan dengan Allah putus, tak bisa komunikasi lagi. Itu yang disebut mati. Putus hubungan dengan sumbernya. Manusia itu perlu mendengar suara Allah, perlu mendengar suara Tuhan setiap hari.
Sebab percakapan dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan, itulah aliran hidup Anda. Kalau Anda tidak mendengar suara Tuhan, Anda mati. Mati atau hidup itu istilahnya adalah bisa mendengar suara Tuhan atau tidak. Jadi sejak Adam dan Hawa tak mampu lagi mendengar suara Tuhan, mau tidak mau harus mikir sendiri segala sesuatu, tidak lagi dikontrol dan dikendalikan oleh suara Tuhan, itu namanya status orang mati. Tidak beda dengan binatang. Maka pada Kejadian 6 Anda tahu Tuhan berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, tidak akan berbantah-bantah dengan manusia, sebab manusia itu daging saja. Sejak manusia itu putus hubungan dengan Allah, status manusia itu derajatnya turun cuma jadi daging saja. Sama seperti daging binatang daging. Ya, hanya hidup menurut insting atau pikiran sendiri atau dorongan hatinya sendiri. Sedangkan manusia diciptakan tidak seperti itu. Manusia diciptakan untuk mendengar suara Tuhan terus menerus hari demi hari. Dan itulah hidup. Kenapa iblis suka membunuh manusia? Ya, sesudah kutuk di Taman Firdaus, Tuhan mengutuki ular. Terkutuklah engkau di antara segala ternak, dengan perutmu kamu akan menjalar dan debulah makananmu seumur hidup. Anda mengerti yang dimaksud debu bukan debu-debu tanah. Nanti ada masanya kerajaan 1000 tahun di mana ular-ular makan debu. Sekarang ini sejak Adam keluar diusir dari Taman Firdaus, ular itu makanannya debu. Debu apa? Debu manusia ini, debu. Jadi manusia itu makanannya si iblis. Tapi dari seluruh tubuh manusia apa yang dia paling suka? Darah. Karena di dalam darah ada nyawa. Karena nyawa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Dan nyawa itu mempunyai potensi yang terbatas. Nyawa itu seperti baterai yang Anda pakai di handphone Anda. Jadi kalau handphone ada baterainya, handphone Anda masih berfungsi selama ada baterainya bermuatan, ya, masih ada isi. Kalau baterainya habis, low bed, lalu padam, tidak bisa dipakai, mati. Manusia perlu nyawa supaya dia bisa berkomunikasi dengan sesama dan dengan Tuhan. Termasuk setan-setan juga perlu nyawa. Sejak dulu Lucifer dan anak buahnya tinggal di surga, ketika Allah Bapa berbicara, kalau Allah Bapa itu berkhotbah dan berbicara, dia di surga berkhotbah, saudara. Dan semua makhluk mendengarkan khotbahnya Allah Bapa. Pengajaran, nasihat, petunjuk, perintah, semua perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa itu adalah roh dan hidup. Sama ketika Tuhan Yesus turun di dunia, dia berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Amin. Kalau Anda mendengar suara atau perkataan Tuhan Yesus, setiap hari engkau mendapatkan roh, tambahan roh, dan memperoleh tambahan hidup. Bateraimu di charge kalau dengar suara Tuhan Yesus. Dulu Lucifer di surga juga begitu. Kalau dia dengar Allah Bapa ngomong, baterainya di charge. Life itu spirit and life, roh dan hidup bertambah dalam diri mereka. Ketika iblis dilempar dari surga turun ke muka bumi, jatah itu tidak ada lagi. Tidak ada tambahan roh, tidak ada tambahan hidup. Maka ketika manusia dibikin di muka bumi, iblis memandang itu dengan ngiler, dengan keluar air liur. Kenapa? Ada hidup di situ. Tidak dapat yang langsung dari sumbernya. Ya udah, kita ambil saja hidup manusia itu. Walaupun barang bekas, lumayan untuk menambah hidupnya, mencharge kembali baterainya. Nah, itu sebabnya dia merencanakan yang jahat supaya manusia jauh lepas dari Allah. Dan anak beranak kemudian di bawah asuhan si Lucifer, dijadikan ayam peliharaan. Sehingga anytime dia membutuhkan darah manusia, dia cekik siapa saja dia bunuh. Dan darahnya diambil, nyawanya, hidupnya diambil. Itu perlu untuk menambah hidupnya si iblis. Itu juga menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia menjadi manusia dan mengucurkan darah di kayu salib. Sebab dia tebus darah Anda semua, bahkan seluruh dunia.
Dia berikan darahnya kepada si iblis. Nih, please, ambil darahku. Tapi dengan syarat semua orang yang mempercayai darahku itu sebagai pengganti darah mereka, mengakuinya, engkau tidak boleh lagi hisap darahnya. Yesus mengalami kematian secara fisik, juga secara roh. Saya baru diingatkan begini, ketika dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saat itu bapaknya putuskan hubungan dengan anak. Betul-betul baterainya seolah-olah itu handphone dimatiin gitu. Tuhan Yesus tiba-tiba kerasa di atas kayu salib. Selama dia menderita, disiksa, dipaku, sekalipun digantung di kayu salib, dia merasakan bapaknya masih terus bicara dengan dia. Tiba-tiba, loh, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kehilangan signal. Signalnya padam. Kerasa buat dia. Loh, bapakku berhenti, tidak ada lagi komunikasi. Sebab memang Yesus saat itu sedang dimatikan oleh Bapa. Ingat, hidup yaitu kalau bisa berkomunikasi dengan Allah. Mati kalau putus hubungan. Saat itu Yesus putus. Itu sebabnya dia berteriak. Sengaja disuruh mati supaya apa? Menggantikan kematianmu itu ditebus oleh dia. Supaya engkau bisa mendengar kembali suara Allah. Itu arti penebusan. Supaya engkau bisa ngobrol dengan Allah. Jadi kalau ditanya apa artinya selamat, ya kalau kita mati kita masuk surga, disediakan surga oleh Tuhan Yesus. Nanti dulu. Sebelum itu terjadi, ada sesuatu yang penting yang Yesus lakukan. Sementara Anda belum mati belum mati secara jasmani, di dunia engkau harus bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Harus bisa dengar suara Dia. Kalau walaupun kau jadi anggota gereja atau ikut perseminar ini, seminar itu, KKR ini, retreat ini atau retreat itu, selama bertahun-tahun kau ikuti, tidak membangkitkan kemampuanmu untuk mendengar suara Tuhan, engkau tetap Kristen yang mati. Apanya yang tumbuh? Ada orang bilang, wah, saya di gereja ini saya tumbuh. Tumbuh dalam hal apa? Karena kenalanku banyak. Jadi pemasaran MLM jadi lebih lancar. Dan kalau ada yang sakit, ada yang melawat, aduh aku senang dah. Dulu kesepian banget, sekarang ini banyak temen, ada kaum wanita, ada persekutuan remaja, ada pemuda, pokoknya acara penuh dah. Jadi kita tidak hidup sepi sendiri lah gitu. Jadi rasanya hidup lah aku ini. Itu mah bukan hidup. Definisi hidupnya yang keliru ya. Hidup kalau Anda berkomunikasi dengan Yesus. Jadi, aku datang supaya mereka memiliki hidup, bisa komunikasi dengan aku, dan berkomunikasi dalam segala kelimpahan. Dengan demikian Anda bisa mengetahui seluruh isi hatinya Yesus, isi hatinya Allah Bapa. Dan bagaimana Roh Kudus itu hidup menyertai saudara sebagai ibu yang mengasuh Anda setiap hari. Segala pengetahuan ini, segala pengalaman dengan Roh Kudus, segala dialog yang Dia sampaikan dalam tiap hal, sampai hal yang terkecil dalam hidup saudara, sehingga Anda tahu setiap saat Anda tidak ditinggal sendirian. Nah, Dia terus ngomong, Dia terus bicara, Dia terus memberi arah hidup Anda. Itu baru namanya hidup. Betapa berharga komunikasi dengan Allah. Betapa berharga. Jangan Anda cari yang lain-lain dulu sebelum yang ini beres. Komunikasi dengan Tuhan mesti digarap, mesti dikerjain. Jangan membiasakan terus hidup kayak orang-orang gereja di lain-lain tempat, di mana mereka puas kalau sudah di gereja diterima, dianggap sebagai orang yang penting dan selalu dibutuhkan. Segala acara pendeta selalu call Anda, ibu bisa nggak hadir? Saya perlu sekali sama ibu. Waduh, Pak Pendeta perlu aku ya. Anda merasa accepted, merasa diterima, Anda merasa diakui, Anda merasa punya tempat di kerajaan itu ya. Apapun nama gereja itu suatu kerajaan tersendiri, dan Anda seolah punya kursi tetap di situ. Itu hanya physical saja, itu hanya secara jasmani saja. Tapi kalau Anda tidak diterima oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, karena Anda tidak pernah ngobrol dengan mereka, itu kehilangan besar sekali, kerugian. Jadi apa ini maksudnya? Aku datang supaya
Mereka mempunyai hidup supaya mereka bisa ngobrol dengan aku, gitu loh maksudnya. Dan itu kekayaan. Coba Anda ngobrol dengan Tuhan Yesus, tiap kata yang dia ucapkan selalu membuat hatimu menyala, dan selalu ada kekuatan baru, selalu ada sesuatu yang menyentuh dan memberi pengarahan, sehingga engkau asik dengan hal-hal yang dibicarakan, penuh dengan hal itu. Dan ketika engkau mulai share pada orang lain juga tersentuh dan mulai dibangkitkan. Jadi saudara, jangan diukur tentang piala melimpah tadi dengan kondisi yang enak dan harta yang berlimpah-limpah, uang banyak, itu bukan itu. Ukurannya apa? Komunikasi yang melimpah dengan Yesus. Dan Yesus akan memperkenalkan pada suatu hari kepada Anda Bapaknya. Dan Bapaknya mau ngobrol, itu suatu privilege, suatu penghormatan besar. Saya ngobrol dengan Allah Bapa. Dan dia cerita banyak rahasia yang orang lain tidak ketahui. Roma 5 ayat 17. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, maka terlebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jika karena pelanggaran satu orang itu Adam, maut telah berkuasa melalui Adam, maka terlebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran. Saudara, kalau Anda ngobrol dengan Tuhan Yesus, itu yang Anda dapat kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran. Sebab dia ngomong terus tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang sebenarnya harus diikuti, bukan apa yang dikatakan dunia dan segala penipuannya. Akan hidup, dan tidak cuma sekedar hidup, tapi berkuasa. Satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Ini gambar siapa? Ini yang di belakang kakek itu siapa? Nah, banyak yang tahu ya, Smith Wigglesworth. Saya kagumi tokoh itu, seorang yang memang benar-benar hidup dan berkuasa. Karena apa? Karena dia mengakui Yesus, dan dia membiarkan Tuhan Yesus sebagai tokoh yang utama, yang hidup untuk Yesus. Yesus yang hidup di dalam dia. Tidak heran segala kuasa dan kelimpahan kasih karunia ini di dalam Yesus itu yang melimpah dalam hidupnya. Dan setiap orang, walaupun dia sudah mati, mengenal namanya, mengagumi semua riwayatnya, khotbahnya, di print terus menerus, seolah-olah itu abadi, tidak pernah out of print. Selalu bukunya Smith Wigglesworth banyak dan tidak pernah habis, mesti dicetak terus. Saudara, kenapa? Karena dia orang yang simple minded, tukang ledeng tadinya. Ketika dia mulai dijamah oleh kuasa Tuhan, dia begitu berapi-api, dia mencari kepenuhan Roh Kudus. Dan ketika dia dapat kepenuhan Roh Kudus, dia terus menerus isi dirinya hanya dengan firman Tuhan, baik membaca maupun mendengar suara di dalamnya. Cara hidup seperti ini betul-betul melimpah-limpah. Dan berapa banyak hidup orang-orang di sekitarnya yang dibangkitkan, dipulihkan, dan bisa cerita banyak tentang orang ini. Kenapa? Mereka menerima kelimpahan hidupnya. Kelimpahan hidup. Pernah nggak Anda merenungkan sejauh ini hidup Anda itu sudah melimpah kemana ya? Luber kemana coba? Hidupmu itu lubernya kemana? Melimpahnya kemana? Sekali lagi, yang disebut kelimpahan bukanlah kelimpahan harta. Sebab Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Jadi idenya itu bukan mengejar kekayaan, bukan, tapi mengejar kekayaan Kristus sampai penuh, sampai luber dan melimpah, sehingga Anda mempunyai hidup yang selalu menyentuh hidupnya orang lain, atau membangkitkan orang yang sudah loyo, sudah mati, tidak punya pengharapan. Anda melimpahkannya sehingga orang itu hidup kembali, memberi pengharapan, memberi support. Jadi bukan perkara kelimpahan harta benda. Sekarang kapan Anda mau mulai melimpah? Ya, ini kuncinya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi.
Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa artinya ini? Inilah kunci segala kelimpahan. Bagaimana bisa melimpah? Mulai dulu dengan memberi. Dan ini tentu banyak kali diajarkan di kalangan gereja yang bicara tentang kelimpahan berkat. Saudara, supaya saudara melimpah-limpah, beri. Persembahkan sesuatu yang berharga untuk Tuhan, lalu dikolektif, masukkan di kantong kolektor. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi tidak terbatas di situ, itu boleh, itu benar, tidak salah. Tapi kalau Anda ingin melimpah di dalam hidupnya Yesus, bagaimana caranya supaya hidup Yesus juga melimpah di dalam diri Anda? Anda juga mulai harus memberi kepada orang lain. Bagikan hidup Yesus kepada orang lain. Share the life of Christ within you. Jangan nunggu Anda sampai penuh, sampai matang dulu, nanti tak bagi-bagi gitu, jangan gitu. Start, mulai, punya hidup Yesus, share your life with somebody else. Begin from the very beginning. Mulai dari awal. Jangan nunggu nanti kalau sudah pengetahuan Alkitab saya penuh, nanti saya akan share, saya akan membimbing anak-anak muda, nanti saya akan bagikan ini kepada tetangga-tetangga. Dan itu, kalau nunggu gitu Anda tahu-tahu suatu hari sadar, loh sudah keropok semua tulangmu dan gigimu ompong semua, baru mau mulai bagi-bagi firman. Anak-anak muda tidak ada yang mau dengar, mana anak muda suka dengar kakek-kakek ompong. Mulai share dari zaman generasi Anda. Anda yang muda share pada pemuda. Nanti Anda umur pertengahan share pada orang-orang umur pertengahan. Engkau sudah kakek-kakek, engkau share sama kakek-kakek sampai semua kakek pada mati dulu. Tinggal engkau sendiri seorang kakek yang bingung ini. Share kemana? Tapi mulai start di level Anda. Mulai memberi. Itu yang membuat Anda increase. Saya dulu heran sekali loh. Saya itu orang yang pemalu. Saya berkali-kali ingin cerita. Pemalunya luar biasa. Ketemu orang takut, saudara. Dulu mami saya kalau suruh saya ngantar barang ke temannya itu, saya itu tegang sekali. Saya antar mami saya dagang dulu, dagang apa, sarung atau pakaian atau apalah, ya, jahitan atau apa. Saya suruh ngantar naik sepeda, jadi saya taat. Saya tahu saya anak tunggal, mami saya tidak punya orang lain lagi untuk disuruh-suruh, saya nurut. Tapi kalau sudah ketemu, kalau sudah sampai rumah seseorang, untuk pencet knop itu saya mikir 2, 3, 4, 5 kali itu sudah. Bener ini bukan dibuat-buat. Tegang. So, selalu kebayang kalau orang itu buka pintu, nongol kepalanya gitu, saya ngomong apa ya? Bener ini bener begitu loh. Dan ketika betul nongol mukanya orang itu lidah saya nempel di langit-langit itu. Kalau cewek yang muncul, muka saya langsung merah ya. Kalau nenek-nenek, tante-tante gitu ya enggak sih. Cuman nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Saya begitu orangnya. Tapi saya berjuang keras supaya ini, masa hidup gini. Nah, baru mulai mengalami breakthrough pelan-pelan ya. Ketika sudah ada di Bandung waktu itu dan mahasiswa, saya cari kebenaran terus. Saya masuk gereja, tidak puas. Saya ikut seminar tentang bagaimana memberitakan Injil atau bagaimana memenangkan jiwa. Dari situ saya mulai belajar beberapa ayat. Saya langsung bagi kepada orang lain. Saya cari tukang becak, saya cari tukang bakso, saya share. Saya memulai melangkah, mengatasi itu perasaan kaku, tertutup. Saya tembus. Dan bertahun-tahun itu penderitaan dengan minder, ya, kompleks rendah diri, sangat berat. Saya berusaha menembus bagaimana caranya bergaul dengan anak-anak teman-teman perempuannya. Gimana itu? Karena selalu merah dulu kupingnya itu loh. Sudah merah itu saudara. Dulu waktu di SMA itu waktu mula-mula itu ketemu teman kelas aja loh. Kan sudah tiap hari ketemu. Tapi begitu dia mulai ngomong, ada pekerjaan enggak? Ada PR enggak? Oh enggak tahu ya. Saya lari ke kamar mandi. Oh ini merah itu loh. Saya siram 5 gayung 10 gayung ini enggak hilang. Merah. Betapa beratnya. Tapi akhirnya saya menghafal 1 Yohanes 4 ayat 4 itu.
roh yang di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Itu tak saya hafalin 1000 kali sehari. Lama-lama menjadi rema juga. Akhirnya saya bilang, iya ya, kenapa aku takut sama orang ya? Biarpun presiden, biarpun menteri ya, itu orang-orang kan orang kafir semua pada umumnya. Perlu Yesus ya. Aku kan sudah punya. Mereka masih perlu berita Injil. Nanti saya ketemu tak Injilin saja. Itu udah khayal gitu. Tapi mengangkat perasaan saya, dan akhirnya pulang dari ketika dikirim ke negeri Belanda. Saya sudah kawin tuh masih minder. Kirim ke negeri Belanda, ketemu menir-menir ya. Ketemu insinyur-insinyur. Saya dipanggil menir samudera. Tapi mindernya itu waduh susah. Pulang dari sana bawa anak saya lahir di negeri Belanda. Pulang dari sana ada perasaan yang lain sekali kan. Saya perasaan menang gitu loh. Saya bersyukur saya diberi istri yang supporting, yang selalu mengangkat, tidak pernah merendahkan, tidak pernah mengejek dan mencela. Supporting. Dan saya lepas dari minder ini. Ternyata ketika saya menerima urapan Roh Kudus, ada orang minder tak tumpangin tangan sekali aja. Ya keluar roh minder, keluar, aku kenal kau dengan baik ini. Orang yang mau, tidak boleh keluar di sini. Keluar nanti kalau pulang dari seminar. Sepanjang jalan dari sini sampai ke rumah kau boleh keluar. Bisa. Seseorang saya bilang, besok ada pelayanan pelepasan ya. Temu saya di Jalan Sangaji ya, ada tempat pelayanan saya. Dia ngangguk. Besoknya saya tunggu dia datang. Sorenya ketemu. Saya tanya, kenapa tadi pagi kamu tidak muncul? Bisa cerita sekarang ini. Tadinya dia ngomong, tidak pernah ngomong dia. Sekarang ngomong, Pak, kemarin pulang dari sini, saya muntah sepanjang jalan Pak, sampai habis, sampai di rumah. Oh, pantesan kamu pagi nggak datang karena sudah beres ya. Iya Pak, bisa jawab dulu. Oke, nanti kamu setel HP ya di atas panggung, saya mau menggambar lagi sambil khotbah. Dan iya Pak, kemarin saya suruh pasang HP gini, dia tidak mau berinsut dari kursinya. Teman perempuannya yang suruh ngangkat itu, dia tidak mau, dia cuma ngawasin saya. Saya pikir ini kok anak tidak sopan ya, tidak gentleman gitu. Tak tanya mindernya setengah mati. Berdiri di hadapan orang itu takut. Ketika habis dibentak itu keluar roh mindernya sepanjang jalan berjajaran habis. Besoknya dia sendiri yang naik angkat itu HP, pasang setel, dia yang setel, selesai itu beres, dia tidak segera turun dari panggung, tapi jalan-jalan gini. Itu kenangan manis. Aneh sekali. Saya pikir ngapain tuh anak itu kok jalan-jalan itu, testing. Lagi mencoba, ternyata perasaannya beda. Itu minder, itu roh ternyata. Kurang ajar banget. Saya mengatasinya bertahun-tahun. Itu anak muda cuma dipegang kepalanya sekali tok, beres langsung. Saya pikir kamu enak ya. Aku yang berkutetan dengan membangkitkan iman segala macam. Tapi saudara, saya orang yang tadinya begitu, tapi saya sudah start mencoba. Masa enggak bisa sharing life with others? Masa enggak bisa ketemu orang? Masa enggak bisa ngomong sama orang gitu loh? Itu saya hadapi, dan sekarang saya memetik buahnya. Kemana-mana saya ketemu siapa juga enggak takut ya. Malah saya menemukan saya sangat ditakuti oleh setan-setan dan roh-roh orang mati. Saya itu kadang-kadang heran loh, tim saya yang mata rohnya terbuka ya, kadang-kadang bisa lihat, Pak, di sini banyak sekali orang-orang mati. Kok saya enggak ngerasa ya? Saya enggak ngerasa. Kadang-kadang ada anggota tim saya yang begitu melayani orang, langsung dia kena ke transfer begitu. Saya layani orang, ya pernah ke transfer, tapi jarang sekali gitu loh. Rupanya begini, sejak saya menghandle masalah itu dan terus-menerus lama-lama roh-roh itu mengenal aura saya. Jadi kalau saya mendekati, mereka sudah pada kabur pergi dulu. Sudah lari. Di suatu daerah, kalau saya tiba, itu penguasa-penguasa itu nyingkir sendiri loh. Nggak usah ditengking-tengking, dalam nama Yesus aku usir, pergi, minyakin semua. Nggak perlu Jay. Itu saya sampai di suatu daerah aja, penguasa-penguasa itu pada nyingkir semua gitu. Saya baru pulang dari Tanjung Pinang, buka pelayanan, dan sudah ada tim Tanjung Pinang sekarang. Luar biasa, banyak kan orang-orang yang tadinya aktif di full gospel, aktif di gereja,
Waktu saya datang dengan senang mereka sambut saya dan belajar. Saya dapat paling sedikit ada 3 pendeta yang mau dengar tentang dunia orang mati. Mereka mulai bantah-bantah dulu. Ketika semua ayat saya buka, akhirnya mereka